Selamat siang saudara-saudari semuanya, Shalom. Kami dari tim Revival sungguh bersyukur masih dapat melayani Anda semua di rumah. Kami ingin mengajak kita semuanya menyembah, memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita semuanya untuk tundukkan kepala kita saat teduh sejenak, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa, kami semua anak-anak-Mu di sini, kami sungguh bersyukur karena kami masih diberikan kesehatan yang baik. Kami masih dapat melakukan aktivitas kami. Bapa, kami menyerahkan setiap daripada kami yang mengikuti ibadah ini, Engkau yang sertai setiap daripada kami agar kami tetap dapat mengingat Engkau untuk mengucap syukur ketika ada masalah ataupun tidak. Bapak, sebentar lagi kami akan memuji, menyembah Engkau. Engkau berkati revival ini dari awal hingga akhir, agar setiap firman yang kami dengar juga dapat masuk ke dalam hati kami, dan kami juga dapat menyerahkan hidup kami kepada Engkau saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita semuanya untuk mengangkat lagu pertama, Terpujilah Namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan agung, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan kita. Katakan, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya.
Tuhan kita. Amin. Masih siap memuji dan menyembah Tuhan kita? Mari saya mengajak kita semuanya mengangkat sebuah lagu, Broken Vessels. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Wow. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Let me praise Him, let me worship Him. Let me praise Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life.《使徒信经》，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真女玛利亚首生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。祝祷文：我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一切试探，成就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。Salam, selamat siang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pada siang hari ini dan sangat bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji Tuhan dan terlebih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya yang luar biasa. Mari kita mempersiapkan hati kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Bapa kami yang di sorga, ya Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa mulia namamu. Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah ini ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau mengurapi baik anakmu yang akan memberitakan firman-Mu, maupun saudara-saudari kami yang ada di tempat mereka masing-masing. Mampukanlah kami ya Bapa untuk semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu, sehingga di dalam hidup ini kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan boleh benar-benar menggunakan kesempatan hidup ini bagi kemuliaan-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita hendak membaca sebuah cerita favorit kita, atau ketika kita hendak menonton sebuah film kesukaan kita, tentu saja saya sangat yakin sekali kita itu menghendaki ataupun berharap bahwa cerita daripada film itu akan berakhir dengan happy ending, akhir yang indah, bukan? Nah, saudara-saudari sekalian, saya teringat sebuah film yang sangat romantis dan cukup terkenal yang berjudul Romeo and Juliet, di mana di dalam film tersebut mengisahkan tentang sepasang kekasih yang saling mencintai satu sama lain. Namun mereka tidak dapat bersatu dikarenakan kedua belah pihak keluarga mereka itu saling bermusuhan. Dan akhirnya mereka harus mengakhiri hidup mereka masing-masing dengan cara bunuh diri. Sungguh ironis bukan? Saya yakin itu bukanlah akhir cerita yang diharapkan oleh para penonton. Begitu juga saudara-saudari sekalian, saya sangat yakin sekali setiap daripada kita menghendaki ataupun berharap akhir cerita daripada kita semua
dari setiap daripada kita happy ending. Namun saudara-saudari sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak jarang kita menghadapi berbagai ujian. Badai kehidupan yang datang menerpa kita. Bahkan tidak jarang ada yang sudah jatuh, masih tertimpa tangga lagi. Nah mungkin itu bisa saja menjadi salah satu faktor utama penghalang kita untuk tetap berharap akhir cerita kita berakhir dengan happy ending. Namun saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih bisa tetap berharap? Mungkin pada saat ini sebagian dari kita sedang sangat bergumul, usahanya sedang di ujung tombak, di ambang kebangkrutan. Sebagian mungkin sedang kehilangan pekerjaan. Sebagian sangat bergumul tentang perekonomian keluarganya. Sebagian mungkin saja sedang mengalami permasalahan dengan keluarganya. Sebagian mungkin saja sedang sakit. Ada yang juga mungkin mengalami kegagalan baik di bidang akademik maupun di bidang pekerjaan. Dan masih banyak yang lain. Namun pada kenyataannya, itulah semua yang harus kita hadapi. Apakah kita dapat berlari ataupun menghindar daripada semua itu? Jikalau kita mau berlari, kita mau lari kemana? Apakah kita mau lari ke gua? Pada kenyataan kalau kita tinggal di kota nggak ada gua ya. Atau kita mau lari ke gunung ya, ke Brastagi. Atau lari ke dalam mall, ke gereja. Bahkan tidak sedikit yang mengambil jalan pelarian dengan cara mabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah permasalahan yang dihadapi, apakah ujian yang dihadapi dan badai kehidupan itu sudah berlalu? Pada kenyataannya masih tetap berada di situ. Satu-satunya jalan adalah kita harus menghadapinya. Namun saudara-saudari sekalian, tentu saja untuk menghadapi kondisi yang demikian rasanya sulit sekali. Apalagi ditambah dalam keadaan COVID-19 pada saat sekarang ini. Lengkaplah sudah semuanya. Nah, saudara-saudari sekalian, lalu bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita masih bisa berharap akhir cerita daripada hidup ini akan berakhir dengan happy ending? Saudara-saudari sekalian, pada siang hari ini firman Tuhan yang memberkati kita diangkat dari kitab Yakobus pasal kelima ayat yang ke-11. Mari saya mengajak kita sama-sama membacanya dengan sesama ya. Yakobus 5 ayat ke-11. Sesungguhnya kami menyambut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan oleh Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Nah, saudara-saudari sekalian, saya ingin mengajak kita mundur ke belakang sedikit ya. Ke awal dari pasal kelima dari kitab Yakobus ini ya. Di mana kita tahu bahwa kitab ini ditulis oleh Yakobus, yaitu saudara Yesus, kepada orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu, yaitu pada masa pemerintahan Romawi. Nah, saudara sekalian, pada saat itu mereka mengalami suatu kondisi yang cukup sangat tragis, di mana mereka mengalami kemiskinan yang dahsyat. Dan keadaan mereka itu diperparah dengan keberadaan orang-orang kaya dan juga para bangsawan yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, mengumpulkan kekayaan hanya bagi diri mereka sendiri. Sehingga akhirnya mereka bertindak dengan tidak adil kepada orang-orang Yahudi yang miskin pada saat itu. Nah, pengangguran di mana-mana.
ya, upah kerja yang sangat rendah, dan juga tidak sedikit yang mengalami di mana upahnya itu ditahan-tahan oleh orang kaya. Dan tentunya kemiskinan menjadi warna daripada kehidupan orang Yahudi pada masa itu. Nah, saudara-saudari sekalian, mungkin istilah yang paling cocok untuk menggambarkan situasi pada saat itu seperti pepatah yang mengatakan, hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itulah Yakobus memberi dorongan kepada mereka dengan berkata, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Saudara sekalian, Yakobus berusaha untuk mengingatkan kembali kepada mereka apa yang menjadi pengharapan akan iman mereka kepada Kristus, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang mereka mempercayainya sudah sangat dekat sekali, karena mereka meyakini mereka itu adalah angkatan yang terakhir. Nah, satu-satunya harapan mereka adalah kedatangan Kristus, yang dimana akan membebaskan mereka dari semua penderitaan hidup mereka pada saat itu, yang akan memberi mereka kemenangan dan memulihkan segala sesuatu, sehingga mereka boleh hidup dengan damai sukacita seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara-saudari sekalian, Yakobus di sini menggunakan perumpamaan petani yang memiliki tanah, di mana petani yang memiliki tanah itu akan selalu berharap, ya, di dalam kesabarannya sampai kepada apa? Masa tuai. Itulah menjadi harapan satu-satunya petani yang memiliki tanah. Nah, kita perlu memperhatikan kata yang dimaksudkan bersabar oleh Yakobus di sini. Di dalam kata sabar ini meliputi dua aspek yang sangat penting, yang saling berhubungan satu sama lain, yang saling melengkapi satu sama lain. Nah, di mana yang pertama, para petani itu harus secara aktif, ya, dengan sabar mengerjakan bagiannya, yaitu seperti apa? Mengelola tanah, menabur benih, menanam benihnya, ya, dan kemudian mereka juga memberi pupuk, mengusir hama untuk memastikan tanamannya berada dalam kondisi yang baik dan aman. Nah, sembari melakukan itu, aspek yang kedua adalah mereka menunggu secara pasif pertolongan daripada Tuhan, yaitu apa? Musim hujan. Membuat tanaman itu bisa bertumbuh dari benih menjadi tunas, kemudian tumbuh lagi sampai matang pada hari tuaian. Semua itu adalah di luar daripada kemampuan daripada si petani. Nah, saudara sekalian, oleh sebab itu Yakobus sekali lagi dia memperingatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu, agar mereka juga tetap bersabar dengan tetap aktif berusaha, yaitu tetap teguh pada iman mereka dan tetap berusaha bertahan hidup, menyelesaikan, mencari solusi di dalam setiap permasalahan, pergumulan, badai kehidupan yang mereka hadapi. Misalnya tetap berusaha untuk mencari kerja walaupun gak ada kerjaan. Jika mengalami pergumulan ekonomi, tetap berusaha untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang bisa dilakukan, tetapi dengan cara yang benar. Nah, sembari melakukan itu, mereka juga secara pasif menunggu kedatangan daripada Tuhan Yesus yang akan memberi kemenangan kepada mereka. Nah, begitu juga saudara-saudari sekalian, baik saya maupun saudara-saudara sekalian, kita tetap harus bersabar dengan aktif berusaha menyelesaikan setiap pergumulan kita.
Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 sampai hari ini yang belum selesai, kita tetap berusaha. Sembari kita bersabar menunggu pertolongan datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari sekalian, kita harus jeli ya untuk memahami kata sabar ini. Ya, ingatlah saudara-saudari sekalian bahwa orang yang secara pasif menunggu pertolongan datang daripada Tuhan tanpa aktif berusaha untuk menghadapi pergumulan hidupnya, itu bukanlah kesabaran, melainkan kemalasan sejati. Saudara-saudari sekalian, saya sering mendengar seperti ini ya. Wah, ketika kita menghadapi pergumulan, katakanlah kita sedang menghadapi pergumulan perekonomian, ya. Wah, kita beriman saja, kita berdoa kepada Tuhan, kalau bisa doa puasa kita. Dan kita meminta dan kita dengan sabar menunggu, pertolongan pasti datang dari Tuhan dan itu pasti tepat pada waktunya. Saudara sekalian, tentu sangatlah baik kita tetap beriman. Tetapi Tuhan menghendaki kita selain berdoa menunggu waktu pertolongan dia datang, kita juga aktif berusaha untuk apa? Menghadapi pergumulan kita. Contoh, misalnya apabila kita menghadapi masa perekonomian, kita bisa mencoba untuk mencari pekerjaan ataupun mencari sesuatu yang untuk bisa membantu perekonomian kita sembari kita menunggu segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan kita. Nah, saudara-saudari sekalian, percayalah, badai pasti berlalu. Ayo kita belajar bersama-sama, tetap aktif, bersabar di dalam usaha kita, sembari kita menunggu pertolongan datang dari Tuhan pada waktunya. Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua ya, masuk lebih dalam lagi. Yakobus kemudian dia memperingatkan mereka, yaitu orang-orang Kristen Yahudi. Ya, pada saat itu Yakobus berkata, saudara-saudara, janganlah engkau bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Saudara sekalian, di dalam masa-masa penantian yang sangat sulit dan susah serta tidak menentu seperti itu, tentu saja natur keberdosaan akan dengan sangat mudah membuat mereka dan kita semua tergelincir ke dalam dosa bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Mungkin kita masih ingat apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka di padang gurun. Bukannya mereka bersyukur kepada Tuhan karena sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dibawa keluar dari Mesir. Kemudian mereka dijadikan sebagai bangsa pilihan Allah, umat Allah, dan mereka dijanjikan tanah Kanaan, mereka juga diberkati oleh Allah. Apa yang terjadi? Di saat mereka mengalami ketidaknyamanan, di saat mereka mengalami pergumulan di padang gurun, mereka bangsa Israel ini berkali-kali bersungut-sungut, berkali-kali menyalahkan Musa dan termasuk Allah. Sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Tuhan. Maka oleh sebab itu
Yakobus di sini mencoba untuk memperingatkan orang Kristen pada masa itu agar mereka jangan mengulang dosa yang sama kembali, sehingga pada akhirnya mereka juga akan dihukum oleh Tuhan. Begitu juga kita semua, baik saya maupun saudara-saudari semuanya. Tuhan menghendaki kita jangan bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Pertolongan pasti akan datang pada waktunya. Ada sebuah kisah nyata. Kisah yang terjadi di negara adikuasa. Ya, adidaya ya kita tahu itu adalah negara Amerika. Yang terjadi pada tahun 1986. Di mana ada seorang pria yang bernama Frank Slazak. Ya, beliau sangat berimpian menjadi seorang astronot sejak kecil. Dan dia sangat ingin sekali pergi ke ruang angkasa. Ya, keluar angkasa. Nah, pada suatu hari ia begitu senang dan bahagianya mendengar suatu pengumuman yang datang dari pemerintah Amerika, di mana pada tahun itu pemerintah Amerika memberi kesempatan kepada warga sipil, ya, 1 orang saja untuk boleh ikut mengikuti para astronot pergi ke ruang angkasa. Nah, namun orang tersebut harus berhasil melewati pengujian secara bertahap. Nah, pada waktu itu ada sekitar 43.000 orang yang melamar. Nah, kemudian si Frank setiap hari ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar biarlah ia yang menjadi pemenangnya. Dan ia juga berusaha dengan sekuat tenaga belajar setiap hari agar ia boleh melewati setiap pengujian. Puji syukur ia lewat pada sampai kepada babak semifinal. Dan saingannya yang bernama Christina, seorang guru, berhasil mengalahkan si Frank. Kecewalah si Frank. Marahlah ia dengan sangat kepada Tuhan. Saya menduga pada waktu itu dengan kekecewaannya ia kemudian mengatakan, Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Bukankah setiap hari aku sudah berdoa kepadamu? Aku sudah meminta dan memohon kepada Engkau agar akulah yang layak dan dijadikan pemenang di dalam pengujian ini. Tapi kenapa hari ini aku kalah? Engkau sangat tidak adil, Tuhan. Engkau jahat kepadaku. Singkat cerita, tiba-tiba suatu hari, beberapa hari kemudian, Frank menerima sebuah undangan khusus dari pemerintah Amerika yang mengundang ia untuk menyaksikan peluncuran pesawat ruang angkasa secara langsung. Dan itu hanya diberikan kepada mereka yang sampai kepada perempat final. Kemudian Frank memutuskan pada waktu itu, saya tidak mau pergi. Itu hanya akan membuat saya semakin sakit. Namun orang tua Frank, yaitu ayahnya, mengatakan kepada beliau, percayalah bahwa segala sesuatu terjadi pasti ada alasannya. Kemudian Frank pun mendengarkan saran orang tuanya, ia pun pergi menghadiri hari peluncuran pesawat ruang angkasa.
Akhirnya, singkat cerita, di dalam kekecewaan, di dalam kemarahan, ia menyaksikan secara langsung pesawat ruang angkasanya meluncur. Dalam 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4, sampai detik ke-10 ketika pesawat itu meluncur. Buas! Pesawat tersebut meledak di udara dan hancur berkeping-keping. Saudara-saudari sekalian, Frank langsung mengeluarkan air mata dan ia langsung bersujud berdoa. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku yang telah menyalahkan Engkau Tuhan. Aku ini jahat padamu. Tapi Engkau selalu baik kepadaku. Engkau menjaga hidupku. Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, ingatlah, Dia itu adalah Tuhan. Dia bukan kacung kita. Dia bukan pelayan kita. Dia bukan seperti pelayan restoran yang harus melayani dan memberikan segala permintaan kita ketika kita memberikan mereka uang. Ingat, Dia itu pencipta kita. Jika dipikir-pikir, kita yang membutuhkan Tuhan atau Tuhan yang membutuhkan kita? Saudara sekalian, jikalau orang itu adalah saudara, maka bertobatlah. Ayo saudara-saudari sekalian, mulai sekarang kita berhati-hati terhadap dosa, bersungut-sungut, dan saling menyalahkan ini. Bagaikan monster yang tinggal di dalam diri kita, yang siap menghancurkan hidup kita setiap saat. Berjaga-jagalah agar kita jangan dikuasainya, sehingga pada akhirnya kita dihukum oleh Tuhan karena kelalaian kita sendiri. Saudara sekalian, itulah yang sebenarnya dilakukan oleh para nabi, di mana mereka terus bertekun di dalam penderitaan dan kesabaran. Di saat mereka menghadapi berbagai ujian dan badai kehidupan. Oleh sebab itu, Yakobus mendorong mereka, yaitu orang Kristen pada waktu itu, dan berkata, ikutilah teladan dari para nabi. Mereka yang adalah orang Yahudi tentu saja sangat mengerti isi daripada kitab suci di Perjanjian Lama. Mereka tentu saja sangat mengerti bagaimana cara hidup dari para nabi, yang dimana dengan perjuangan, dengan ketekunan mereka menghadapi segala badai pencobaan di dalam hidup mereka. Yakobus menggunakan contoh seperti Nabi Ayub. Siapa yang tidak kenal ketekunan daripada Nabi Ayub? Orang yang sangat kaya, orang yang pada awalnya memiliki keluarga yang harmonis, yang sejahtera, orang yang juga takut pada Tuhan, orang yang hidupnya saleh dan juga dermawan kepada orang-orang lain. Namun ketika badai kehidupan, ketika ujian itu datang menghantam hidupnya, hancurlah segala sesuatunya. Hilanglah semuanya. Anaknya harus mati semuanya. Hartanya habis semuanya. Istrinya meninggalkannya. Bahkan ia harus menerima penghakiman daripada sahabat-sahabatnya. Tidak cukup di sana. Bahkan Ayub harus sakit, badannya penuh dengan borok, menjadi pengemis di jalanan. Saudara sekalian, hidup yang demikian apakah masih ada harapan? Hidup yang demikian apakah masih ada kemungkinan untuk happy ending? Jika kita melihat bagaimana Ayub
Iya, dia sangat mengeluh. Ia sangat sakit. Ia kecewa. Tetapi dia tetap meminta keadilan kepada Tuhan. Jika kita melihat konteksnya dengan baik, bahwa Ayub di dalam keluhannya, di dalam penderitaan, dia meminta keadilan daripada Tuhan. Dalam hal ini, dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan sebagai hakim yang akan menolongnya, yang akan menegakkan keadilan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan dengan imannya itu. Sehingga pada akhirnya, kita tahu semua bahwa Ayub hidupnya dipulihkan segalanya. Segala aspek kehidupannya semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan berlipat-lipat. Saudara sekalian, apa yang dimasukkan Yakobus dengan orang yang bahagia? Bahwa Nabi Ayub ini juga disebut orang yang bahagia karena ketekunannya di dalam penderitaan dan dia tetap bersabar. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa iman kita diuji melalui ketekunan kita di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit. Bagaikan emas yang dimurnikan dengan api yang panas. Berbicara tentang ketekunan dalam penderitaan dan kesabaran. Saudara sekalian, saya teringat kepada satu orang yang sangat luar biasa. Yang tidak akan pernah aku lupakan. Dia yang telah lerah meninggalkan kenyamanannya, meninggalkan singgasananya. Dia dengan lerah berinkarnasi menjadi manusia yang lemah seperti kita semua. Dia dengan lerah melayani, diolok-olok, dihina, disiksa, dikhianati, bahkan memberikan hidupnya di atas salib. Bagaimana mungkin kita tidak bisa melihat kesabaran dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Yang melakukan semua itu kepadanya adalah anak-anaknya yang ia cintai, yang sangat ia kasihi. Dengan tubuh yang penuh dengan luka, dengan hati yang hancur, di atas salib, dengan darah segar yang mengalir keluar, dua tangan dan dua kakinya yang tertancap paku. Tuhan Yesus masih bisa mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan." Saudara sekalian, Tuhan Yesus, dia berhak memilih untuk tidak bersabar. Dia berhak menyalahkan, dia berhak untuk menghakimi orang-orang yang melakukan semua itu. Karena dia tidak berdosa, karena dia adalah Tuhan. Tetapi dia memilih untuk bersabar. Dia memilih untuk tetap bertahan sampai akhir. Tanpa mencela, tanpa bersungut-sungut, tanpa menyalahkan. Semua dikarenakan Tuhan mengasihi kita. Demi keselamatan kita bersama. Sungguh dalam dan luas kasih Tuhan. Sungguh Yesus adalah satu-satunya teladan yang sempurna. Saudara sekalian, saya memiliki satu kesaksian singkat yang saya alami sendiri ya. Pada waktu itu saya baru mengenal Tuhan sekitar 8 bulanan ya. Ketika waktu itu saya masih berada di Jakarta untuk mengikuti pelayanan beberapa hari. Kemudian saya tiba-tiba dikejutkan oleh satu berita yang sangat memilukan. Yaitu bahwa saya menerima berita daripada
istri saya bawa anak yang paling kecil, kita anak yang bungsu, terdeteksi penyakit ITP, autoimun. Dengan trombosit ya yang terus berkurang. Setelah 2 hari masuk rumah sakit, trombosit yang dari 200.000 menjadi 6.000. Dalam keadaan seperti itu, perekonomian kita juga sangat tidak baik pada saat itu. Kami berhutang juga. Pekerjaan kita juga harus dikerjakan, kalau tanpa kita akan terbengkalai. Ditambah lagi keluarga saya menentang saya mengikuti Kristus. Terlebih-lebih lagi yang paling mengerikan adalah bahwa penyakit Albert tidak ada obatnya. Karena medis sendiri tidak tahu penyebab dari penyakit ini. Sebagian bisa sembuh dengan sendirinya, sebagian harus berakhir dengan kematian. Saudara-saudari sekalian, tidak cukup sampai di situ. Saya diuji imannya. Ada dari anggota keluarga kami yang menyarankan kami agar kami kembali kepada kepercayaan yang lama dan menggunakan jimat dan sebagainya. Saudara-saudari sekalian, pada saat itu kami sungguh sangat bingung, sangat khawatir, sangat takut sekali kehilangan Albert. Bayangkan di rumah sakit dengan mukanya yang pucat, putih, tapak kakinya juga sudah putih, dan terus menangis. Dia terus mengeluarkan darah di hidungnya, dan dia harus diambil darahnya untuk dites beberapa kali. Ketika dia harus diinfus, saya harus berusaha menghiburnya, memberi dia kekuatan untuk tetap berani. Saudara sekalian, dalam keadaan yang sangat sulit dan tidak menentu seperti itu, bukankah saya juga bisa kecewa? Bukankah saya juga bisa tidak sabar, bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan? Saya mengatakan, oh Tuhan, kenapa ini terjadi pada kami? Apa salah kami? Di mana Engkau Tuhan pada saat-saat seperti ini? Kenapa ini harus terjadi? Saya bisa saja menyalahkan Tuhan, bahwa Engkau jahat Tuhan. Saya sangat bersyukur. Begitu juga bersama keluarga istri. Kami dimampukan pada saat itu datang di hadapan Tuhan, berlutut dengan ratap tangis dan berdoa. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Jika aku dapat mengasihi Albert, itu dikarenakan Engkau yang memampukan kami. Albert adalah anak-Mu Tuhan, yang Engkau titipkan bagi kami sebagai orang tuanya. Bapa, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyalahkan Engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Karena aku tahu Engkau adalah Tuhan. Karena aku tahu bahwa Engkau pasti memberikan yang terbaik untuk kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saudara sekalian, singkat cerita, setelah 3 kali masuk rumah sakit, yang ketiga kali Albert berobat ke Pining, semua biaya disediakan oleh Tuhan. Dengan sangat bersyukur, Albert pulih dengan sendirinya di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Walaupun Albert harus secara bertahap melakukan pengecekan darah sampai 2 tahun, puji Tuhan, Albert pulih
total. Dan kami, inilah keluarga kami yang dipulihkan, yang hidup dengan bahagia sampai hari ini. Saudara sekalian, jikalau Tuhan bekerja, jikalau Tuhan juga memelihara kehidupan dari para nabi, jikalau Tuhan juga bekerja di dalam hidup keluarga kami, saya yakin, karena itu adalah janjinya, bahwa Tuhan pasti juga akan bekerja di dalam keluarga saudara-saudari semuanya. Saudara-saudari sekalian, seorang teolog yang bernama William Buckley, beliau mengatakan bahwa kata sabar tidak pernah berarti roh yang duduk dengan tangan terlipat dan hanya memikul sesuatu. Itu adalah ketekunan yang menang dan keteguhan di bawah ujian. Ini adalah kemampuan yang berani dan penuh dengan kemenangan untuk menanggung segala sesuatu. Dan yang memungkinkan seseorang untuk melewati titik puncak dengan tidak putus asa. Dan selalu menyambut yang tidak terlihat dengan sorak-sorai. Saudara-saudari terkasih, saya percaya setiap daripada kita mempunyai cerita yang berbeda. Namun saya sangat yakin kita sama mengingini akhir hidup yang happy ending. Melalui firman Tuhan pada hari ini, Tuhan tidak sedang menjanjikan kita langit selalu biru. Namun Tuhan sekarang sedang mengundang kita bersama-sama. Bagaimana kita dapat mengakhiri cerita hidup kita dengan happy ending. Bersabarlah. Tetap bersandarlah kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Ikutilah teladan dari para nabi. Sebab ketekunanmu lah yang akan membawa engkau sampai kepada akhir ceritamu yang happy ending. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Ialah pencipta langit dan bumi. Bapa, anak telah berhenti berkata-kata. Kiranya roh-Mu selalu memampukan setiap daripada kami untuk selalu mengingat dan kemudian menjadi pelaku firman-Mu. Mampukanlah kami ya Bapa untuk terus bersabar secara aktif berusaha melakukan bagian kita. Dan kita juga akan terus bersabar menunggu pertolongan datang daripada-Mu. Dan bantulah kami, mampukanlah kami agar kami jangan sampai jatuh ke dalam dosa bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Sehingga kami boleh mengikuti teladan dari para nabi. Sehingga hidup ini boleh diakhiri dengan cerita yang happy ending. Tuhan, sekali lagi kami serahkan hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, anak berdoa, Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Everybody falls sometimes. Gotta find the strength to rise from the ashes and make a new beginning. Anyone can feel the ache. Think it's more than you can take, but you are stronger, stronger than you know. Don't you give up now, the sun will soon be shining. You gotta face the clouds to find the silver lining. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't never end, even when the sky is falling.
Bible is not a word, just a reason for someone not to try. Everybody's scared to death when they decide to take that step out on the water. It will be alright. Life is so much more, much what your eyes are saying. You will find your way if you keep believing. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't never end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen, silent prayers get answered, broken hearts become brand new. That's what faith can do. Overcome the odds, you don't have a chance. Ooh, when the world says you can't, it will tell you that you can.